Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun menuju ke Damsyik. Dan ketika dia menulis surat di dalam bilik penjara mengatasnamakan Yesus, apa perintah Yesus kepada muridnya? Jangan percaya atau percaya? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Denso News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bang Zuma, ini ada adik kita dari Kristen ini. Adik kita ini pengen belajar tentang dua Kristus di dalam Bible. Silakan Dek Levan, selamat malam. Ya, selamat malam, salam kenal ya. Aku berusaha untuk kenalan lah sama teman-teman di TikTok. Mantap. Barusan keluar ini adik ini. Biasanya nggak pernah keluar ke komal-komal. Dia memberanikan diri untuk naik di komal saya, Masya Allah. Ya, karena gini ya teman-teman, aku sebenarnya nggak pengen ribut, aku nggak suka yang ribut-ribut, gitulah. Antara room Kristen juga sama dengan seperti itu dengan aku. Jadi yang tadi aku nyimak ya, yang tadi itu sesi pertama, kita tahu bahwa kita punya pendapat dan kepercayaan yang berbeda. Namun ini pribadi dari aku ya, sebagai seorang Levan, aku tidak bilang semua orang Kristen atau Katolik itu pemikirannya sama persis seperti aku. Tapi yang aku pengen sampaikan ke semua orang lah ya, dari kalangan agama manapun, adalah bagaimana kita sama-sama mencari kebenaran tanpa harus ada emosi yang negatif. Itu pertama. Karena ya jujur aja dengan cara seperti itu akan lebih mudah untuk kita saling memahami dan saling menyampaikan apa yang jadi alasan atau kenapa kita itu percaya A atau B. Jadi aku sendiri juga udah mulai sering nonton live-nya Pak Abu Marlo. Kalau kalian tahu, Pak Abu Marlo itu kalau nggak salah tiap pagi dia live sama teman-temannya, dan mereka itu bahas tentang kejiwaannya manusia dan juga apa hubungannya dengan kebenaran dalam beragama. Jadi aku suka dengan dialog yang positif seperti Kak Abu Marlo seperti itu. Dan aku juga pengen beri apresiasi ya kepada teman-teman yang ya kayak Bang Zuma dan Fandi, juga sama siapa itu Mbak Uni Rifa. Apresiasinya gini, aku bisa memberi asumsi yang terbaik bahwa teman-teman itu sangat prihatin dengan kita dan nggak mau kita itu sampai tersesat. Dan itu saya terima sebagai sesuatu yang ada niat baik di sana. Namun aku juga pengen teman-teman tahu, dan ya kayaknya teman-teman udah tahu lah ya, bahwa kita pun ada perasaan yang sama kepada teman-teman, bahwa kita juga nggak mau teman-teman itu tersesat gitu. Nah, jika dari kedua pihak ini sebenarnya punya niat yang baik terhadap satu sama yang lain, berarti kita punya kesimpulan bahwa sekarang musuhnya ini sebenarnya siapa. Dan tadi saya sempat dengar Pak Hanif ya, siapa namanya itu, Pak Hanif atau gimana itu, dia bilang yang menjadi masalah itu adalah pengajarannya yang bikin sesat, tapi manusianya itu tetap saudara. Dan itu saya sangat setuju sekali, karena kita diajarin untuk saling mengasihi. Entah itu bahkan musuh pun, orang yang tidak baik sama kita harusnya membalas dengan kebaikan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan itu lagi. Jadi aku sangat percaya dalam namanya damai dan cara kasih itu, supaya kita benar-benar bisa saling kenal,
mau bagaimanapun kita adalah manusia yang mengandalkan relasi ya satu sama yang lain. Namanya juga hubungan antara sesama manusia ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Itu aja sih yang aku pengen sampaikan, dan seperti yang aku pernah sampaikan di roomnya Fandi tahun lalu, aku pengen minta maaf ya kepada semua orang kalau ada yang bawa-bawa nama Tuhan tapi kelakuannya itu justru tidak mencerminkan nilai-nilai atau sifat yang ketuhanan itu ya. Contohnya damai, kasih, seperti itulah ya. Dan ya aku pengen minta maaf. Dan selanjutnya ya gini teman-teman, kita tahu ya dunia ini makin banyak isu-isu lah sini sana lah ya, berita ini itu tidak pasti, kita pun bingung ke depannya mau gimana. Dek Levan, izin ya. dulu ya. Saya tadi tangkap poinnya bahwa masing-masing dari kita ini kan prihatin ya, kasihan Iya, terhadap saudara-saudara kita yang sesama manusia tetapi mengikuti ajaran yang bukan ajaran dari Tuhan yang benar. Nah itu poinnya. Ya, betul. Bang Zuma mau masuk mungkin Bang Zuma? Iya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau kita berbicara mengenai kebenaran secara global, maka akan diperhadapkan dengan dua unsur aja. Unsur benar dan salah, unsur baik dan jahat. Dari Tuhan dan dari iblis. Nah, kalau tidak samar yang dari iblis ini, maka manusia pasti akan dengan mudah membedakan ini dari iblis, ini dari Tuhan. Tapi ada satu hal yang menjadi tolak ukur yang langsung menyentuh kepada titik poin kemanusiaan. Karena manusia ini adalah makhluk cerdas, makhluk yang diberikan kepadanya chip, sinyal yang tidak diberikan kepada makhluk lain, berupa akal, di mana akal selalu terkoneksi dengan kebenaran. Kebenaran ini adalah kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi akan senantiasa terkoneksi dengan akal manusia. Jika akal manusia ini menjadi filter untuk menerima informasi benar ataupun tidak benar. Itu dulu. Kemudian, semua orang memiliki iman. Iman bagi orang Yahudi, iman bagi orang Islam, iman bagi orang Kristen, iman bagi Buddha, Hindu, itu posisinya adalah semua mengakui imannya benar. Tidak di antara mereka, selama mereka masih menganut ajaran itu, mengatakan salah. Semuanya mengatakan benar. Lalu mana yang harus kita temui untuk menyatakan kebenaran itu adalah hak yang hakiki? Karena semua agama mengatakan imannya yang paling benar. Maka itu tadi yang menjadi tolak ukurnya. Sinyal yang terkoneksi dengan sumber kebenaran. Apa itu akal? Orang Islam boleh mengatakan imannya benar, tapi masuk akal enggak? Sesuai dengan akal enggak? Begitu juga orang Kristen bisa mengatakan imannya yang paling benar. Tapi apa betul kemanusiaan kita mampu menerima ajaran itu? Nah, ini yang menjadi tolak ukur. Iman tanpa akal adalah gila. Orang boleh-boleh saja beriman dan mengatakan agamaku yang paling benar. Boleh-boleh saja orang mengatakan imanku lah yang paling benar dan aku akan mati dalam imanku. Boleh aja. Tapi ingat, ada yang dikatakan cinta buta. Kemana akhirnya cinta buta itu? Nah, kepada kebinasaan. Kalau cuma sekedar cinta, tapi bertentangan dengan insting kemanusiaan, yaitu buta namanya. Oleh karena itulah kemudian Islam tidak bisa dinilai dari pokok orang-orang yang ada di dalamnya. Islam nggak bisa dinilai oleh oknum-oknum yang ada di dalamnya. Islam dinilai dari kitab sucinya. Begitu juga Kristen.
Kristen jangan dinilai dari oknumnya, tapi dinilai dari kitab sucinya. Kenapa? Karena kitab suci ini adalah torehan dari kalimat-kalimat langit. Kalimat langit adalah kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan tidak mungkin salah, karena Tuhan itu maha tahu. Jadi kalau ada kitab yang selalu dikoreksi, selalu direvisi, udah ketahuan dong, itu tidak bersumber dari Sang Yang Maha Tahu. Kenapa? Karena dia butuh koreksi dan revisi serta perbaikan, bukan dari Tuhan. Yang disebut firman Tuhan, firman Dia yang Maha Mengetahui, tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada koreksi, tidak mungkin ada revisi. Kenapa? Karena itu adalah kalimat-kalimat Dia, sang sumber ilmu pengetahuan. Mustahil ada revisi, apalagi yang merevisinya adalah manusia ciptaan. Maka sebuah agama dikatakan benar ketika kitab sucinya itu suci dari sentuhan-sentuhan tangan, dalam hal koreksi, dalam hal revisi, dalam hal perbaikan, dan mencocok-cocokkan kemudian dengan kitabnya agama lain. Ketika kemudian ada salah, dirubah, dikoreksi untuk dicocokkan kepada apa yang disenter untuk dicocokkan. Jangankan manusia, iblis pun bisa terbit, bisa muncul, menampakkan diri seperti malaikat terang. Tetapi apa tolak ukurnya untuk mengatakan ini iblis, ini malaikat? Tolak ukurnya tentu ajarannya. Ajarannya sumbernya dari mana? Dari kitabnya yang dianggap suci. Maka yang kita pertaruhkan di sini adalah hakikat kebenaran yang dilahirkan oleh cakupan Al-Quran dan hakikat kebenaran yang dilahirkan oleh cakupan Bible. Sederhana bukan? Karena semua mulut bisa berkata agamaku yang paling benar. Semua mulut, bisa mengucapkan kami ajaran kasih, kami ajaran kasih sayang, kami. Tapi implementasi itu apakah bersumber dari sang sumber? Atau itu hanya pola yang digariskan dalam goresan-goresan catatan harian orang-orang yang kita tidak kenal? Kalau Al-Quran buka diri, wahai manusia, berkumpullah kalian dengan apa yang kamu punya, kekuatan yang apapun yang kalian punya. Uji Al-Quran ini. Kalau dia bukan dari pencipta langit dan bumi, pasti engkau akan menemukan kesalahan di dalamnya. Beranikah Bible mengucapkan kata yang sama? Wahai manusia, ujilah Bible. Kalau kamu menemukan kesalahan di dalamnya, maka tentu ini bukan dari Tuhan. Beranikah Bible mengucapkan kata itu? Hari demi hari, lembaran Bible, baru dibuka lembaran pertama, sudah nampak kesalahan yang tidak rasional. Halaman pertama sudah tidak rasional. Ada siang dan malam, sumbernya belum tercipta, yaitu matahari. Bisa diterima oleh akal? Tidak bisa. Maka itu tertolak bagi orang-orang yang berakal. Tapi orang yang cinta buta, apapun diambat. Nah ini, karena iblis itu pintar sekali kemudian mengolah data, mengolah penyampaian, menolak bisikan, sehingga dia berhasil. Iblis tidak dikatakan kemudian iblis kalau dia tidak menyesatkan. Penyesatan tidak disebut sebagai unsur iblis kalau penyesatan itu tidak meratakan orang-orang yang tidak berakal untuk menjadi pengikutnya. Sederhana. Bahwa tolak kebenaran itu kembali kepada kitab suci masing-masing. Kristen mengatakan kami orang benar, kami anak-anak Tuhan, kami kasih. Oke, silakan. Tapi dasar kekristenan ini ditopang oleh apa? Bible. Kita uji Bible-nya. Karena siapapun orang yang tidak beragama sekalipun, beliau bisa nampak seperti orang benar. Kenapa? Karena pada diri kita prinsipnya adalah sifat-sifat ilahi itu terbias, tercerminkan kepada manusia. Makanya kita disuruh untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kenapa? Serpihan-serpihan sifat Tuhan itu ada pada diri manusia. Bisa jadi pemimpin, bisa menciptakan, bisa berkarya, bisa menangkap kemajemukan informasi, bisa menentukan objek-objek, dia bisa menilai, dia bisa mengatakan 1, 2, 3, ini warna hitam, ini warna putih. Makhluk lain tidak. Jadi semua orang bisa tampil sebagai orang benar, melenggang di atas koridor dan memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah orang benar. Bisa. Tapi apakah kebenaran yang dijalankan, yang dipraktikkan ini berdasarkan firman Tuhan? Karena orang tidak beragama pun bisa menunjukkan hal seperti itu. Ya, karena sekali lagi saya katakan bahwa kebenaran sebuah agama bukan dilihat bagaimana santunnya orang berbicara, bukan dilihat bagaimana orang itu bermanis ria. Kebenaran sebuah agama ditorehkan oleh kitab sucinya. Saya kira begitu.
Sederhananya begitu. Silakan. Ya, silakan Dek Levan. Ya, oke. Memang kita sebagai manusia di dunia ini, memang kita terekspos ya dengan berbagai macam kitab-kitab dari berbagai macam agama, dan di dalam agama itu pun juga terdapat berbagai varian aliran ya. Artinya dalam satu agama punya juga ajaran dogma yang berbeda-beda. Saya apresiasi Bang Zuma menceritakan tentang bagaimana manusia harus berakal, dan saya rasa ini ada unsur kebenarannya, karena memang benar serpihan-serpihan ilahian Tuhan itu memang ada pada diri manusia sebenarnya. Contoh, semua manusia ingin disayangi dan semua manusia ingin menyayangi. Cuma caranya itu seringkali yang tidak tahu atau tidak mampu dipraktekkan. Contoh, kita ambil fakta sederhana. Ketika kita punya konflik dengan teman atau keluarga, mampukah kita memaafkan, saling memaafkan dengan benar-benar memaafkan? Ucapannya terdengarnya gampang ya, tapi dalam realita kita melihat bagaimana banyak kasus di hukum di sana ya, di penjara sekalipun itu sebenarnya konflik karena tidak mampu memaafkan, gara-gara tersinggung atau apa dan melakukan hal-hal yang jahat. Jadi kita backtrack tadi yang aku bilang ya, akal sehat manusia yang juga punya serpihan unsur keilahian Tuhan. Fakta yang paling dominan adalah kita sebagai semua manusia ingin menyayangi dan ingin disayangi. Namun kenapa nyatanya di dunia ini di penjara ya, itu pastinya di dalam sana itu semua orang campur aduk, berbagai agama apapun aku percaya itu ada di dalam sana yang terlibat dalam perbuatan kejahatan yang basically mereka seperti itu karena tidak bisa memaafkan. Kalau bisa memaafkan ya harusnya damai, nggak perlu harus terjatuh dalam sebuah Levan, izin bentar ya. Saya kalau bisa saya sapa dulu, kebetulan ada beberapa teman Kristen. Ini kita kan buka komal untuk dialog, untuk diskusi, untuk menguji kebenaran yang disampaikan oleh pihak manapun, termasuk Adik Levan. Kalau Adik Levan misalkan punya kebenaran yang mau disampaikan, mari di sini kita uji dengan dasar iman, yaitu kitab suci. Sebelumnya izin sapa dulu, mungkin ada teman-teman Kristen di atas ini yang mau dialog, biar bisa kita kembali ke topik, ke tema. Gimana? Boleh kan? Benar. Assalamualaikum, Cep. Waalaikumsalam. Halo Bang Owen, selamat malam. Bang Owen Kristen ya? Silakan dibuka mic-nya Bang Owen. Ya, selamat malam Kristen. Siap, selamat malam. Salam kenal, salam toleransi Bang ya. Bang Rostrom, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih sudah dinaikin. Baik, Bang Rostrom, baik. Oke, ada Bang Jose, Kristen atau Muslim Bang Jose? Saya kebetulan Katolik saya. Siap, Pak Jose izin di mute dulu ya. Nanti sebentar kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk ngomong, boleh ngomong. Bang Soid monitor ini. Silakan Bang Soid. Lanjut dulu bang. Bentar lagi 3 menit lagi bang ya. Lagi ada apa bentar bang ya. Mute aja lah ya. Ya. Ya, jadi untuk teman-teman Kristen nih, ada kan 1, 2, 3, ada 5 orang teman-teman Kristen. Mari kita uji. Kita kan kebetulan lagi buka tema nih, 2 Kristus dalam Bible. Teman-teman Kristen udah pernah nggak pelajari ini, tema ini? Ada 2 Kristus di dalam Bible. Kalau butuh pemaparan nanti biar bisa dijelaskan secara rinci, secara gamblang oleh guru kita Bang Zuma. Nanti teman-teman Kristen menyimak, setelah disimak ditanggapin aja ya. Bang, kamu dulu.
Nanti setelah dijelaskan, teman-teman Kristen disanggah atau ditanggapi. Silakan mungkin Bang Zuma untuk menerangkan. Iya, baik. Jadi kalau di Islam nih ya, di Islam standarisasi agama itu dari Yahudi, habis itu Nasrani. Yahudi pengikut Nabi Musa alaihissalam, Nasrani pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada Kristen. Kristen ini yang berasal dari pengajaran Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Yesus di mana posisinya? Yesus sendiri adalah menurut pengakuannya di dalam Matius 15 nomor 24 seorang nabi rasul yang diutus kepada Bani Israel. Diutus kepada Bani Israel tok di dalam Matius 15:25 itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, 15:24. Nah, kemudian ada juga Kristus yang meminta supaya seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Dari sini muncul kemudian kedewasaan berpikir, pemahaman bahwasanya Yesus yang tadi hanya untuk Bani Israel tok saja, sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini minta agar seluruh manusia menjadi pengikutnya. Untuk apa pengikut ini? Kenapa harus manusia mengikuti dia? Ternyata manusia diminta untuk menuhankan dirinya. Sedangkan Yesus yang diutus kepada Bani Israel mengajarkan pengikutnya menyembah kepada dia yang telah mengutus dirinya turun ke bumi, bukan menyembah dirinya. Jadi dua pengajaran yang memiliki sudut pandang yang berbeda dan juga kedudukan yang berbeda. Yesusnya hanya untuk Bani Israel, Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Sedangkan Kristus yang datang mencari pengikut, mengajarkan kemudian dirinya melalui nabinya, yaitu Paulus, agar orang-orang menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus anak Maria. Maria manusia, tentu yang dilahirkan juga manusia. Yesus pun mengajarkan sampai ending penghabisan pengajarannya di dalam kesaksiannya Yohanes 5:36, dia bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Dan di dalam Yohanes 1 nomor 51, dia sendiri yang mengatakan kalau dia adalah manusia. Bahkan dia mengatakan kedatangannya ke atas muka bumi ini, kedatangan pertama sebagai manusia, kedatangan kedua juga sebagai manusia. Tetapi yang datang kepada Paulus ini agak ganjil. Karena Paulus mengaku Yesus Kristus yang datang kepadaku bukan manusia. Nah, 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia? Paulus dong penyesat itu. Kalau kita berdasarkan dalil itu, Paulus dong yang bertentangan dengan Yesus, karena Yesus mengatakan dia anak manusia. Datang pertama, datang kedua, tetap sebagai manusia. Bahkan malaikat mengatakan apa dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11? Malaikat berkata apa? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia datang. Engkau melihat mereka dia terangkat. Berarti ketika dia terangkat lengkap dengan jasad, turun pun lengkap dengan jasad. Lagi-lagi yang ditemui Paulus tidak ada jasad. Yang ketiga, sebelum ditanggapi, yang ketiga, Yesusnya mengatakan memang betul aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain, penghibur tidak akan datang. Kalau aku tidak pergi, oleh karena itu aku harus pergi supaya penolong lain itu datang. Yang datang bukan aku, justru aku yang harus pergi supaya oknum lain itu datang. Faktanya lagi-lagi yang datang kepada Paulus menurut pengakuan Paulus adalah Yesus itu sendiri. Padahal Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah oknum lain, yaitu seorang penolong. Di dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti setelah aku naik, yang turun kepada kalian adalah penolong lain. Faktanya yang datang kepada Paulus justru adalah Yesus itu sendiri. Keempat,
Di dalam khotbah Petrus, dia mengatakan Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Sedangkan Yesus anak Maria di dalam Lukas 2 nomor 11 sudah dikatakan oleh malaikat, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Maksudnya Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi sejak dia lahir dia sudah Kristus. Tapi yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, nanti disalib baru dia dijadikan sebagai Kristus. Yang kelima, terakhir, di dalam pengajaran Matius 16, Yesus berkata kepada Petrus dan kepada ke-11 murid yang lain. Apa kata Yesus? Jangan aku perintahkan kepadamu agar kamu jangan memberitahukan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun kalau dirinya adalah Kristus. Lalu yang diumumkan oleh Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 ini, Kristus siapa? Kan dilarang. Kalau untuk anak Maria dilarang untuk dipublish kalau dia adalah Kristus. Tetapi yang muncul keluar dari kubur ini kok sah-sah saja. Murid Yesus mengatakan telah dijadikan menjadi Kristus. Jadi saya menyimpulkan, saudara-saudara, ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Saya menyimpulkan bahwa itu sudah tergenapi. Nasihat Yesus kepada muridnya agar waspada kepada Kristus palsu itu tergenapi dengan adanya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang keluar dari kubur, dan Kristus yang mengaku sebagai bintang timur di Pulau Patmos, akulah Yesus bintang timur gilang gemilang. Karena di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 di situ dikatakan iblis naik ke langit ingin menyamai Tuhan, ingin menyeterai Tuhan, tetapi kemudian Tuhan mengatakan sebaliknya, engkau akan kulemparkan ke dalam dunia orang mati alias kubur. Berarti iblisnya yang mengaku Helal bin Zakar, bintang timur, itu dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Nah, yang keluar dari dunia orang mati ini justru di Pulau Patmos mengaku akulah Yesus sang bintang timur gilang gemilang. Siapa bintang timur? Siapa Helal bin Zakar? Lucifer. Siapa Lucifer itu? Iblis. Berarti yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Petrus ketika keluar dari kubur yang digelari Kristus itu, itulah Kristus palsu yang Yesus nubuatkan. Saya kira demikian, maaf kepanjangan, silakan Anda simpulkan dan Anda tanggapi. Oke, silakan teman-teman Kristen. Mungkin dari Levan mau mulai duluan, silakan Dek. Ya, maaf ya, poinnya banyak. Aku coba ingat ya, tapi yang aku tangkap itu adalah ini kita mau mengkaji Kristus yang asli versus Kristus yang palsu. Namun kita baca di Alkitab ya, bahwa tertulis di dalam Alkitab bahwa akan muncul banyak Suaranya hilang ya? Suaranya hilang ya? Oke, Bang Jose mungkin dari Katolik mau menanggapi, silakan Bang. Boleh. Terima kasih, selamat malam Bang Zuma, teman-teman semua. Malam. Saya ini nggak menanggapi sih kalau dua Kristus dalam Bible. Saya anggap apa ya? Setahu saya dari saya kecil sampai sekarang saya tua ini, yang ada itu cuma satu Kristus. Dan kalau di Katolik itu Yesus Kristus itu putra Allah, anak Allah. Karena beliau
dititipkan roh ke rahimnya Maryam, boleh dong setelah dia lahir Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa, karena dia penciptanya adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak ada sih di Kristen, di mana di Bible itu apa dua Kristus itu mustahil. Setahu saya dari kecil, dari Yesus lahir sampai wafat sampai naik ke surga cuma satu aja. Kalau soal surat Rasul Paulus dan lain sebagainya itu kan gimana ya, kita ini hidup di zaman sekarang, kita bukan hidup di zaman para nabi. Mau nabi siapapun zaman dahulu, mereka itu saksi hidup dan mereka yang tahu soal kejadian pada saat itu. Kalau saat-saat sekarang, kalau kita bahas masalah agama A, agama B, agama C dan agama D dan lain sebagainya lah, saya kira konyol lah maksudnya. Saya kira konyol karena apa? Kita semua ini cuma membaca. Kita bukan saksi hidup pada zaman para nabi, pada zaman para rasul seperti itu. Dan sangat-sangatlah tidak bagus lah kalau kita mencerna, mengkaji kitab suci orang lain itu saya kira kurang bagus lah. Saya kira kurang bagus. Karena apa? Kita semua lahir di zaman sekarang dan kita semua ini bukan penulis Injil, kita ini bukan penulis Al-Quran dan lain sebagainya. Kita bukan saksi hidup para nabi Baik. pada Oke, zaman tersebut. Itu aja kok. Baik, Saya silakan. cuma mau Bang Zuma, ngomong ini itu aja. menarik nih. Harus ditanggapi nih Bang Zuma. Ya, baik. Ya, yang pertama, saudara mengatakan bahwa dari sejak lahir Anda tidak menemukan dua Kristus. Apakah Anda sadar ketika Anda mengatakan Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Tuhan, itu sudah menunjuk kepada dua Kristus yang berbeda. Oh gitu ya. Gini Bang Zuma. Bang Zuma tahu syahadatnya orang Katolik nggak? Kira-kira tahu nggak? Ya, Apa isinya? Coba. ada 3 poin di dalamnya. Enggak. Bang Zuma tahu nggak syahadatnya Saya orang nggak mau Katolik? mengucapkan karena saya bukan seorang Katolik. coba. Silakan. Enggak. Coba. Aku Silakan Anda yang mengaca. Dengar ya. Aku Ya. percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Itu aja. Jadi nggak usah kalau kita beragama itu jangan terlalu Oke. berasumsi Sekarang kemana-mana. begini, saudara. Karena Sekarang begini. Rahasia enggak begini Bang Zuma. Rahasia ilahi atau rahasia Allah, apapun yang dilakukan Allah, sepintar apapun, secanggih apapun manusia nggak akan bisa mencerna. Itu aja. Saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, saya tanya, apakah ada 1% unsur kehewanan pada dirinya? Tidak ada lah. Tidak ada. Kalau 1% ketuhanan pada dirinya ada nggak? Kalau 1% ketuhanan pasti ada karena dia anak Allah. Berarti Karena dia berarti utusan tadi Allah. sisi Ya, kemanusiaannya cuma bedanya begini. 99%. Bedanya begini Bang. Bedanya begini. Yesus itu lahir dari utusan Allah melalui roh yang Kalau dititipkan Tuhan lahir ke nggak? Kalau rahim Tuhan manusia. lahir nggak? Ke rahim Kalau manusia, Tuhan Bang. lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Ya lahir. Buktinya ya. Inilah yang saya katakan tadi di awal pembukaan. Ya, itu Sebuah tadi. agama dikatakan benar kalau dia terfilter dari akal. Tuhan Kan saya lahir, sudah bilang tadi Bang. pencipta langit dan bumi lahir dari manusia. Bukan pencipta langit dan bumi. Tadi kan Lalu? saya sudah bilang, aku percaya syahadatnya orang Katolik kan, Anda kan sudah tahu. Berarti kan saya Ya. tidak menuhankan. Tapi Seperti itu. Bang, Beda Allah sama Tuhan itu beda Bang. begini saudara. Perlu digarisbawahi. Allah, Tuhan, bos dan lain sebagainya itu beda. Jadi Anda mengakui bahwa Yesus ini adalah manusia saja. Yesus terlahir sebagai manusia yang dari roh
Tadi Anda katakan pasti ada sisi keilahian. Anda ini Ada kok. betul. Buktinya Berarti dia beliau bukan bisa. 100% manusia kalau ada. Betul. Jadi bagaimana nih konsepnya nih? 99% manusia, 1% Tuhan. Kalau rahasia ilahi saya sebagai manusia tidak paham, dan saya Rahasia ilahi gimana? Tak ada lagi yang rahasia di keilahian, saudara. Nggak ada lagi yang rahasia. Saudara. Semua sudah diungkapkan. Iya betul. Nah, Kita betul ini kan? hidup di zaman sekarang, kita bukan nabi, ya kan? Bisa saya jawab? Justru karena itu harus berpatokan kepada Ngapain kitab kita yang ini? kita anggap suci. Kalau bukan nabi, berarti Anda harus ikut kepada kitab. Yesusnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhankah dia? Bukan. Bukan. Dia kan Kenapa anak dituhankan? Allah, dia kan utusan Allah. Terus kenapa dituhankan? Yang menuhankan siapa? Bapak Orang Bapak- Kristen. Bapak Saya kalau bisa jawab. bicara dengan orang Katolik sama orang Kristen beda dong, Bapak. Oh, jadi bagi orang Katolik Yesus itu bukan sembahan. Jangan samakan, Bapak. Jadi orang Katolik Jangan mendudukan disamakan. Yesus ini sebagai sembahan atau bukan Jangan sembahan? samakan, Bapak. Kami menyembah Allah. Bukan menyembah Itu yang Yesus. pertama. Itu yang pertama. Kami menyembah Allah. bukan menyembah Kami Yesus. punya syahadat. Kan saya sudah bilang tadi. Kita orang Iya, Katolik bukan punya menyembah syahadat, Yesus. Bang. Aku Ya, syahadat percaya itu kan kepada cuma Allah. Itu obat udah kuping titik di aja situ, itu. Bang. Obat kuping. Sekarang pertanyaan Bisa saya- pertanyaan saya nih, yang terakhir buat saudara. Yesus dan Bapa itu satu hakikat atau beda hakikat? Ayo dijawab dulu. Bapak sehakikat nggak dengan Yesus? Kalau sehakikat berarti mulut doang yang mengatakan dia manusia. Bisa saya jawab, Bang? Saya tanya saudara Jose dulu. Yesus dan Bapa itu satu hakikat atau beda hakikat? Matikan kayaknya, Bang. Mix saya dimatikan kayaknya. Silakan. Satu hakikat atau beda hakikat antara Yesus Gini, dengan Gini bang, saya itu kurang paham soal agama sih. Cuma saya percaya Allah Bapa, Yesus Kristus, Maryam, itu aja. Dan saya satu hakikat nggak Yesus dengan Bapa? Satu hakikat karena beliau bukan Allah. Itu udah aku bilang tadi. Kalian itu punya syahadat itu cuman pakai nipu-nipu. Kalian itu menuhankan anak orang yang keluar dari kubur. Oh gitu ya. Makanya saya katakan di dalam agama Kristen itu ada dua Kristus. Kristus yang asli mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi gini bang, kira-kira Yesus dikenal sebagai apa? dari segala pembicaraan live kan. Bang Jose dengarkan dulu Bang Jose. Bang Jose. Bang Jose. Anda cuma mencari tahu, mengkorek tentang apa Alkitab. Bang Jose. Terima kasih Bang Afida. Saya menjelaskan tentang apa yang Yesus ajarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa? Satu atau dua? Satu-satunya. Nah pada saat satu-satunya itu, Tuhan yang benar itu, Yesus sendiri berada di mana? Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Ayo jujur. Jadi Yesus itu dikenal sebagai utusan Tuhan baru bisa masuk dalam surga. Satu-satunya Tuhan itu adalah Dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesus sang utusan dan Bapa sang pengutus itu beda hakikat, kawan. Ya inilah kenapa saya mengatakan ada dua Kristus. Kristen menggabungkan antara Kristus yang utusan Tuhan dengan Kristus yang adalah Tuhan yang datang kepada Paulus. Kalian terciduk menyatukan dua Kristus yang berbeda dengan dipaksakan. Akhirnya apa? Akal mati. Pemikiran yang cerdas dihilangkan. Masakan ada kemudian manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa sehakikat dengan pencipta yang maha kuasa? Itu kan menurut Anda. Itu menurut Bible. Enggak, itu menurut Anda, bukan Menurut Bible. Yesus, Menurut pada Anda. saat Tuhan satu-satunya berdiri sendiri pada ketuhanannya,
Yesus sendiri Itu sebagai menurut apa? Anda. Itu menurut Menurut Anda. Yesus dia duduk Enggak. sebagai apa? Itu menurut Anda. Ketika Itu menurut Tuhan Anda sendiri, karena Anda Jangan emosi ya. Saya berbicara pakai data kawan. Yohanes 17 nomor 3. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Yesus sebagai apa pada saat Tuhan ini sudah ditunjukkan, sudah didudukkan pada hakikat yang sesungguhnya. Yesus di mana? Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Enggak, kira-kira Anda dengan begini Anda naik surga atau gimana Anda ini? Yesus mengatakan, Enggak, beritakanlah kira-kira Anda Injil itu kepada naik seluruh surga makhluk. bagaimana? Saya mengambil bagian itu. Saya beritakan Anda itu Injilnya kira-kira naik Yesus surga kepada atau Anda gimana? yang selalu mengedepankan Injilnya Paulus. Ingat saudara. Enggak. Paulus Enggak. sendiri Saya jawab, mengatakan, sabar. Paulus sendiri mengatakan dalam satu Galatia 1 nomor 15-16. Apabila ada orang yang memberitakan Injil selain daripada Injil yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Sekarang pertanyaan saya, apakah Injil Yohanes dan surah-surah Paulus itu sama? Ya enggak sama lah Pak. Enggak sama. Berarti Mereka apakah kan yang Anda percaya menceritakan dengan Injil Yohanes? kita. Apakah Anda percaya dengan Injil Yohanes? Ya percayalah. Berarti Anda dikutuk oleh Paulus, karena Paulus mengatakan terkutuklah orang yang menerima Injil selain daripada Injil yang aku beritakan. Anda percaya kepada Injil Yohanes, Anda terkutuk. Anda percaya kepada Injil Matius, Anda terkutuk. Selamat, Anda dikutuk oleh Paulus. Paham sampai sini? Bang, sorry bang. Mau Injil menurut ini, Injil menurut ini, mereka Oh, itu nggak saksi- bisa. Anda membantah mereka dalil itu saksi kita hidup zaman berarti. dulu. Paulus sendiri yang mengatakan. Makanya beragama itu pakai akal supaya Bible tidak bertentangan dengan otak. Harus Anda mendudukkan apa yang tertulis dalam Bible Anda sebagai patron beragama, bukan cuma doktrin. Kalau doktrin tai ayam pun bisa Anda sembah. Ya iya dong. Anda pun Amsal 3 nomor 5. Amsal 3 nomor 5. Anda harus mendudukkan berdasarkan firman Tuhan, jangan berdasarkan pendapat sendiri. Itu dalil. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal sehatmu. Kata siapa? Kata Yesus. Itu dalil. Anda percaya Yesus? Anda bukan menurut Selalu menurut saya. Anda percaya Yesus? Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal budi. Jangan dengan pemahaman sendiri. Paham sampai sini? ya paham lah. Udah, syukurlah. Terus? Enggak, saya cuma heran aja kok banyak orang kayak Anda ini yang berkeliaran di TikTok membahas agama orang, sedangkan Loh, apa sih agama gunanya? saya membahas agama ente. Al-Quran saya menjelaskan. Dengarkan. Al-Quran saya Gunanya mengajarkan. apa? Gunanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahil wal masiha ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang taat Yahudi dan rahib-rahib Kristen Nasrani sebagai Tuhan selain daripada Allah, dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Anda mempersekutukan pencipta langit dan bumi dengan Yesus. Sedangkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Makanya yang saya katakan, Anda menyatukan antara Yesus yang adalah Rasul dengan Yesus yang keluar dari kubur, itu adalah oknum yang berbeda. Tetapi Anda menggabungkannya menjadi satu. Jadilah bingung seperti ini. ya keliru lah Anda. Tadi kan saya sudah sampaikan sahadatnya kita kayak apa. Itu kan udah jelas kata-katanya. Sahadat yang tidak diimplementasikan dalam perbuatan itu buat apa? Obat kuping. Itu kan elu. Kalau gue kan Saya tanya lagi sekali lagi. Coba Anda sahadat. Coba Anda sahadat. Nggak usah. Coba Anda sahadat. Saya Ulang lagi. sahadat, saya Persaksian pasti Anda apa? percaya Allah. Bapak satu-satunya Tuhan aja. dan Yesus adalah anak Tuhan yang diutus ke muka bumi kan? Sekarang Seperti pertanyaannya, itu. apakah mereka satu hakikat? Itu urusannya mereka, bukan urusan saya. Yang penting saya Anda yang saya tanya. Ada. Anda mengatakan dia satu hakikat. Padahal Yesus Anda mengatakan itu- antara dia dan Bapaknya Anda itu adalah sok pintar. dua hakikat yang berbeda. Anda itu sok pinter, Anda itu. Bukan sok pintar, saya mengajarkan ajaran Yesus. Di dalam Yohanes 8 nomor 29.
Orang nggak perlu Yohanes dengar 8 cerita nomor lu. 29 itu ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai Sebaiknya aku. lu Dia belajar Bapa soal tidak agama membiarkan lu. aku seorang diri. Kawan, kalau Yesus mengatakan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi Bapa selalu menemani aku, Yesus dan Bapa berapa orang? Berapa pribadi? Lama-lama lu Berapa masuk hakikat? Kristen lama-lama. Hafal Oh, nggak soalnya. mungkin dong. Saya lebih Kristen daripada Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Kalau dikatakan Kristen itu pengikut Yesus anak Maria, maka saya lebih Kristus daripada Anda. Saya lebih Kristen. Anda itu bukan pengikut Kristus anak Maria. Anda pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Dua pribadi yang berbeda. Ada lagi Bang cerita. Suma. Bang Suma. Coba izin. Bang Suma izin Bang. Silakan. Sebentar. Izin, Bang. Erik, Nada boleh keras tapi pakai ilmu ya. Bukan kita lagi marahan. Saya hanya tegas saja. Silakan. Izin, Bang. Enggak, Bang. Sumpah enggak. Aku cuma Iya, gitu silakan. aja. Pak Jose Ya, tertawa lah bang. Mute dulu, habis itu tertawa sendiri aja. Kami nggak suka dengar tertawa orang yang memperbodoh diri Saya belum sendiri. bisa ngomong bang. Ya, sabar dulu Bang. Silakan. Sabar saudara, sabar. Kita sapa dulu ada Bang PSH 788 mungkin. Maaf ya, saya sambil ngunyah siri ya. Silakan. Siap kan, dah siap. Bang PSH ini, PHS ini Kristen atau Muslim bang? Selamat malam Bang Fendi sama brother Kristen ya? Juma ya. Iya. Oke, silakan saya kasih kesempatan kepada Bang Soib dulu, dari tadi mau ngomong, yang lain di mute, yang nggak ngomong ya. Lanjut. Kesempatan Bang Soib dulu. Juma, belum capek kah? Silakan Bang Soib. Silakan. Oke, terima kasih untuk semua ya. Terima kasih banyak setelah diundang. Gini Bang Juma, tadi abang mengatakan kalau Yesus itu manusia dan Tuhan, betulkah Bang? Orang Kristen menganggap dia manusia dan Tuhan. Ya, Kenapa? memang betul Bangku. Hah? Karena apa? Begini Bang. Kenapa Tuhan itu dikatakan manusia? Gini Bang, karena Tuhan itu Bang lahir dari seorang ibu, ya kan? Mati meja. Dan Tuhan itu Bang mengalami rasa. Kok ketawa Bang? Dijawab ketawa. Anda ngerti Tuhan nggak? Dengar Bang, enggak, makanya biar saya jawab di sini Definisikan Tuhan dulu deh. Tuhan itu apa? Bang. Oke. Tuhan adalah Bang, ini Bang, dengarlah Bang. Biar saya jawab semua ini Bang. Ini kan saya jawab kan dipotong. definisi Tuhan dulu. Definisi Tuhan dulu. Dengar Bang. Tuhan adalah Dengar dulu Bang. Kan saya jawab dulu, tapi ini kita berkata di dunia ini. Kenapa Enggak, supaya dibilang enggak Yesus itu Tuhan? telinga Kenapa saya Yesus itu dibilang mendengarkan manusia? agak rancu, agak-agak unik, aneh. Tuhan yang dilahirkan, maksudnya gimana itu? Bukan Tuhan aneh, adalah Bang. Dengar lah, makanya dengar Zuma itu Bang. lahir Saya di zamannya kok Nabi Musa, dipotong-potong Abang makanya ini? dia paham semua. Zuma yang lahir di Berarti zamannya Nabi Musa, makanya paham semua. Enggak Abang kayak gitu. potong-potong. Bang Jose Saya izin, ngomong dulu, Bang. Baru dipahami. sebentar. Jadi Bang Jose ini mungkin nggak paham. Kami ini akademisi Bang Jose. Kami ini pembelajar. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada poin di situ mencerdaskan kehidupan anak bangsa. bangsa. Kami ini di sini kami mencerdaskan. Lu juga so Siapa- tahu lu siapa lahir zaman dulu, Bang? Nabi Musa dan Nabi ada. Sabar dulu Bang, supaya teman-teman Kristen ini nggak menyembah manusia. Itu tugas kami di sini Bang. Dan yang kedua, tugas kami ini meluruskan ajaran Yesus supaya jangan orang-orang ini, orang-orang yang menyembah kepada manusia. Sabar dulu Bang. Sabar dulu Bang. Kan menurut lu sendiri, Kok- bro. Kenapa sih langsung marah-marah? Biar saya jawab Itu Bang, kan kenapa menurut dibilang lu sendiri. manusia, kenapa dibilang Tuhan? Silakan. Biar saya jawab Bang Fandi. silakan, Bang Bang Fandi. Fandi. Biar saya jawab dulu semua. Anda bilang Bang Fandi, Bang Silakan, sebentar, Bang, ya. silakan, ya udah. Biar saya jawab dulu Bang Fandi. Kalau gini-gini terus dipotong kan nggak ada jawabannya nanti. Iya, silakan. Jawaban itu Bang nggak seperti yang orang abang pikirkan langsung ini jadi nggak ada gunanya gitu dia Bang, nggak ada makna gitu dia Bang, asal ngomong aja gitu Bang. Ini dia Bang. Kenapa Ya. dibilang manusia? Kenapa dibilang Tuhan itu manusia di bumi Bang? Karena ini Bang. Karena Yesus itu lahir dari seorang ibu. Manusia mengalami rasa lapar. Itulah kemanusiaannya. Dengar Bang ya. Jangan dipotong-potong Bang. Yesus lahir Ya. dari seorang ibu manusia, mengalami rasa lapar, haus dan rasa sakit, serta mati di kayu salib. Maksudku, dengar Bang, ini ada dalilnya semua ini Bang. Jangan nanti dipotong lagi. Itulah dia menunjukkan manusia. Udah masuk akal Bang?
Kenapa dia dibilang Tuhan, Bang? Ah, bikin emot ketawa. Kenapa dibilang Tuhan? Dengar Bang. Dengar Bang ya. Ia memiliki sifat ilahi seperti keilahiannya, keberadaannya sebelum lahir, dan kekuasaan untuk mengalahkan maut dan bangkit kembali. Gini Bangku, sebelum Yesus lahir Bang, udah ada di sama kami tuh Bang, bahwa akan ada juru selamat akan hadir ke dunia. Mau Oke, boleh saya ajarin cara berpikir sehat, boleh? Bang, apa lagi mau saya mau buka tapi abang potong-potong Enggak. terus. Enggak, Mau saya ini yang buka? kau jelaskan ini Dengar, Bang. cendol izin Dengar, Bang. Saya menghargai Enggak, mereka pendapat semua itu saudara. lahir di zaman Nabi Adam, makanya paham semua. Bang, agama. kami ini belajar, Bang. Kami belajar. Kami sampai ke zaman Nabi Musa karena kami dikasih Iya, akal sama lu Tuhan. hidup di zaman Nabi Musa, makanya Bang tahu Jose cerita. dengarkan coba Bang. Bang Jose dengarkan. Ini satu ya. Matius 22:37. Kasihilah Tuhan Theosmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yesus memerintahkan pakai otakmu. Untuk sampai sebentar Bang. Untuk sampai ke zaman Nabi Musa, kita pakai akal. Apa? Belajar. Berarti Bang Jose nggak belajar, itu aja. Lanjut. Ngapain saya belajar Dengar, Bang, ya. rahasia ilahi? Bang. Ngapain saya manusia belajar Dengar, Bang. rahasia ilahi? Di sini ada Bang, dengar Bang. Biar saya jawab dulu Bang. Enggak, Bang Erik, biar saya jawab dulu Bang Jos. Bentar. Rahasia Allah itu Saya Tadi belum kan jawab manusia, sesuai bro. itu. Berikan saya waktu Itu sulit sekali. Manusia mau kayak apapun nggak bisa memahami, Oke. mencerna. Enggak Bang Jos, dengar Bang. Enggak, Teman-teman. biar kita buka Bang. Maksudnya biar ada Dulu konten gitu, Bang. ditanggapi dulu sama Bang Zuma dong, satu-satu dong saudara-saudaraku yang Kristen. Dengar Bang ya. Dengar Bang ya. Ditanggapi Bang dulu. Eri. Bang Biar Soi. nyambung yang tadi itu Bang. Biar nyambung ya yang tadi udah, yang udah. saya Ya jawab udah. tadi Bang. Ya Bang udah, Eri. silakan. Gini Bang. Sabang di sini Bang ada Erik ya, dikatakan habis Bang. ini ya Bang ya. Di sini dikatakan dari tadi kan udah saya katakan bahwa akan ada berita Injil bahwa Yesus akan turun ke bumi. Itu udah ada Bang. Sebelum Yesus lahir pun di bumi ini udah ada itu bahwa Yesus itu akan lahir ini Bang. Ini ada dalilnya Bang. Abang buka sendiri Bang. Bisa ditampilkan di situ Bang. Udah langsung pasti Ya, Bang. Lukas 2 nomor 11 lahir. Bukan, salah Bangku. Salah Majang. Lukas 1:31 ayat sampai 35. Lukas 1:31. Dengar Bang ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menemani dia Yesus. Ia akan masalah. menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sorry bang, turun dulu. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini Maria berkata malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dengar, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Ini Bang berkata Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke, Itu Bang dia, Soid Bang. izin udah ya. Itu Jadi materi. dengar Bang. Nah, saya jawab Bang. Udah potong. ditangkap poinnya, materinya itu sudah lama dibahas. Untuk tambahkan langsung. dari Baik, silakan Bang Herik disampaikan dulu silakan. tambahkan saja, sebenarnya Tuhan mengutus Yesus ke dunia karena kasihnya yang besar kepada umat manusia. Misinya Yesus di sini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan memberikan kehidupan yang kekal pada kita semua yang percaya kepadanya. Jadi seharusnya kita misalkan memahami dalam hal-hal seperti itu. Jangan kita misalkan kesalahan memang kesalahan, melakukan kesalahan, tapi membenarkan itu tidak ada ujungnya Pak. Itu kita harus memahami dalam hal itu. Oke. Bisa pada pasang kuping. Saya Ya, yang lain di mute ya. jelaskan dulu ya. Jadi gini kawan. Saya bisa bertanya Bang. Saya Sabar tanggapi dulu, dulu, Bang Soid, saya tanggapi ditanggapi dulu dulu. cendol yang tadi Anda paparkan itu. Enggak, Ya. maksudnya saya bertanya Bang. Bang Sebentar, Cuma udah Bang. percaya kalau Sebentar, Yesus Bang. akan datang ke dunia Bang. Ya, Dari ayat sebentar. ini. Nanti Saya dijawab, baca. Iya, nanti dijawab. Oh, Yang disebut rasul, apalagi Rasulullah, itu pasti adalah utusan Allah dari langit turun ke bumi. Gak usah ragukan itu. Kami percaya Yesus datang nanti kedua kalinya untuk menghakimi kalian yang terdakwa ini. Gak usah ragukan itu. Yang jadi masalah di sini,
pemahaman tentang Kristus itu ada dua. Kristus yang bukan Tuhan dan Kristus yang Tuhan. Kristus yang Anda tuhankan itu bukan Kristus anak Maria. Itu Kristus yang berbeda. Kristus anak Maria ketika dia datang, murid-muridnya menerima semua pengajarannya dan murid-muridnya percaya kepada Yesus ini. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan kah atau sebagai utusan Tuhan? Murid-murid Yesus percaya kalau dia gurunya ini adalah utusan Tuhan. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, semuanya itu telah aku sampaikan kepada muridku. Dan mereka percaya. Setelah menerima firman itu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, endingnya adalah membuat murid-murid asli percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Gak ada penambahan lagi. Yesus bersaksi kemudian, siapakah aku ini? Kalau kesaksian kalian saya tidak percaya, tapi ini Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang aku lakukan sekarang, dan mujizat itu yang telah bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku adalah utusan Tuhan. Itu Kristus asli, dikenali oleh muridnya sebagai utusan Tuhan. Titik, tutup buku. Kristen muncul belakangan, percaya kepada Kristus yang Tuhan, di mana Kristus yang Tuhan ini memang mau agar orang menyembahnya. Ketika Kristus yang Tuhan ini datang kepada Yesus dalam Lukas 4, apa kata Kristus yang Tuhan ini? Yesus, ya paman, aku akan memberikan segala kemegahan dunia apabila engkau menyembahku. Aku memberikan kuasa di dunia ini seluruhnya apabila engkau menyembahku, sebab aku punya hak, aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun. Pertanyaannya, apakah Kristus anak Maria ini menerima kuasa itu? Nehi merica ketum berjahe. Tidak. Berarti kuasa Yesus terbatas, karena dia tidak menerima kuasa dari iblis. Dia mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak punya kuasa. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Yahudi harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan telah menjadikan dia sebagai orang pilihan yang ditentukan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Yesus hanya perantara. Yesus tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Kristus yang keluar dari kubur, apa yang dikatakan dalam Matius 28 nomor 18? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan kuasa di dunia? Bukankah Yesus itu raja di kerajaan Bapa di langit? Jadi yang menjadi raja di atas bumi ini, yang menerima kuasa ini, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, yang diberi kuasa ini siapa? Dan yang menerima kuasa ini siapa? Karena Yesus diberikan kuasa, ditolak. Dia lebih milih tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri daripada dia menerima kuasa dari iblis. Pertanyaan saya, siapa yang menerima kuasa dari iblis yang Yesus tolak ini? Yesus kah atau oknum lain? Silakan. Ngunya siri lagi. Ada kabur sama pinangnya kan, adekku yang nggak capek-capek ini. Mana Dek Juma? Ngunya siri dulu. Lanjut. Iya, pakai pinang, pakai siri yang
Seharian bro. Nggak capek ya deh. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau menanggapi silakan. Kalau nggak ditanggapi berarti benar itu yang dinarasikan. tanggapin. Silakan. Tadi Bang Juma mengatakan saya tidak punya kuasa dan saya tidak bisa melakukan apa-apa, kata Bang Juma kan. Dan Bang Juma pun menjawab itu semua dari pertanyaan itu. Kenapa bisa menjawab? Saya bilang karena di akhir itu kan Bang Juma mengatakan setelah ia keluar dari kuburan gitu deh kan. Jadi gini Bang Juma, waktu Yesus masih di bumi Bang, sebelum dia disalibkan atau belum menerima hukuman itu Bang, itu belum ada kekuasaan apa-apa Bang. Itu belum ada kekuasaan apa-apa. Dia itu di situ masih sebagai manusia biasa. Tapi Bang, setelah dia disalibkan, dia itu sekarang akan naik ke surga. Dia akan menunjukkan bahwa dia itulah anak Allah atau Yesus. Mau tahu dari mana Bang ayatnya? Coba Bang buka Matius 27 ayat 51 Bang. Sampai 28 sampai 20 ini Bang ya, biar saya baca ya. Kalau bisa kawan-kawan coba ditampilkan si teksnya kawan-kawan, biar nggak ada kejadian apa-apa ini. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Ini setelah udah disalib ini ya. Ini mau kebangkitan ini. Ini Abang Juma tadi mengatakan itu sebelum itu masih di cobaan, itu masih manusia biasa ini ya. Ini setelah udah keluar dari kuburan. Ini makanya Bang Juma tadi menjawab itu. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan dirinya kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Di situ dia Bangku, setelah dia apa tadi ya. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Itu dia Bang. Bang Juma ngerti nggak yang saya baca tadi, atau ini pura-pura diam atau nggak, kayak mana ini Bang? Orang bilang lagi punya Siri. Kan berarti Saya abang dengar kan? dan saya akan bantah. Enggak, dengar Bang. Saya mau nanya, Abang nanti potong. Abang tadi berkata itu sebelum penyalipan kan? Yang dia belum berkuasa kan? Iya. Iya atau tidak? Iya. Ya, betul. Iya. Masuk, Pak Eko, baru Terus tadi, setelah Abang bilang tadi Yesus diberi kekuasaan setelah keluar dari kuburan kan? Iya. Iya, betul. Abang jawab semua pertanyaan Abang itu. Oke. Dengar Bangku. Tuhan Yesus itu masih di bumi dia Bang. Sebelum ada penyalipan, dia itu masih manusia biasa Bangku. Udah Bang, makanya Abang bukalah dulu situ Matius 27 ayat 51 Bang. Biar kita tengok di sini masuk apa dulu. Biar kita baca. Saya bisa bantah. Udah hafal dia tuh bro. Stop. Sudah, saya boleh bantu. Oh, oke. Abang hafal kan Matius 27 ayat 51 Bang. Coba Abang baca. Langsung aja saya bantah. Enggak usah jangan. Maksudnya saya gini Bang. itu. Coba saya bantah kalimat per itu. kalimat. Enggak gini Bang. Kalimat per kalimat kita bantah Bang. Maksudnya gini. Dan lihatlah tabir bait suci. Ya udah, langsung dulu kita kupas dulu ini apa maksudnya. Oke. Coba baca. Oke. Anda kalau mau lihat itu bantahannya di Matius 24. Enggak, Dan makanya Lukas Abang baca dulu 21. maksudnya Abang baca dulu sekarang Matius 27 ayat 51 Bang. Ini dikasih dalil. Oke, Enggak, saya nanti baca. kalian bilang enggak ada dalil. Saya baca. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah, kuburan-kuburan menganga, orang-orang suci Bang, yang jangan, telah enggak ada situ menganga Bang. Ini nanti biar persepsi kawan-kawan kita ini nanti. Dan kuburan terbuka dengan menganga kan sama doang. Inilah yang bikin Abang salah, kalian semua Bang jadi salah tuh. Dari hal sepele Abang samakan semua. Kuburan pantaslah salah kita ini Bang. Dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Udah sampai situ ya. Oke, saya baca sekarang dalilnya. Aku baca di dalam Lukas 21 nomor 8. Bacakan kepada saudara ya. Nah, dengarkan. Waspadalah supaya kamu
Jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengarkan tentang peperangan, pemberontakan, jangan kamu terkejut, sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Camkan baik-baik. Nomor 12-nya. Itu kan bang, itu kan wahyu itu bang, itu kan maksudnya diam dulu, tak ajarin, tak suapin, diam dulu. Giliran saya, diam dulu, tak suapin. Anda sudah mendengarkan tanda-tanda yang dahsyat dari langit, hal-hal yang mengejutkan. Anda sudah dengar? Apa kata nomor 12-nya? Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Siapa pelakunya? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Sebelum itu terjadi gempa bumi bla 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 dan seterusnya, terlebih dahulu murid Yesus ini teraniaya. Setelah teraniaya, Anda membaca tadi Matius 27 nomor 51 dan seterusnya. Anda tahu itu adalah sinkronisasi dari Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Ada gempa bumi, ada tanda-tanda dahsyat dari langit, ada tanda-tanda yang mengejutkan. Itu yang Anda baca tadi. Apa intinya? Proses kebangkitan dari kematian pada hari ketiga adalah sesuatu yang terjadi sangat dahsyat, di mana Tuhan murka kepada mereka. Satu, saya bacakan kepada Anda Matius 24 yang diterangkan kemudian di dalam kitab Anda sendiri. Sebelum orang itu mengaku bertemu dengan Yesus, terlebih dahulu kemudian dia melakukan apa? Penyesatan. Namun sebelum penyesatan itu terjadi, yang terjadi adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Duduk tenang, saya bacakan kepada saudara. Dalam Matius 24, apa yang diterangkan dalam catatan seorang Matius? Dengarkan. Saya bacakan kepada saudara. Jadi apabila kamu melihat sang binasa keji berdiri di tempat yang suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini sampai hari ini, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, dan akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat waktunya. Pada waktu itu juga ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat di sana ada Mesias, di gurun ada Mesias, di dalam bilik ada Mesias, jangan kamu percaya. Jadi pemberitaan salib yang kamu bacakan tadi, yang kamu torehkan tadi itu, menurut Yesus itu adalah tanda-tanda penyesatnya akan datang. Ingat Lukas 21 nomor 8 tadi saya baca satu perikop, dan ini saya hantam dengan Matius 24. Tanda-tanda penyesat itu diawali dengan tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda dari langit. Jadi kalau Anda mengatakan langit terbelah, gempa bumi, kuburan terbuka, orang-orang langsung, itulah yang dimaksud oleh Yesus. Sang penyesat sudah datang. Namun sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu terlebih dahulu disesat, disiksa, dipenjara. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya murid Yesus? Kaiser Nero, Pak. Kaiser Nero. Itulah penyesatnya. Yang menganiaya murid Yesus, itulah penyesatnya. Yang memenjarakan murid-murid Yesus, yang menyesal murid-murid Yesus,
itulah penyesatnya. Maka apa upah dari penyesat ini? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke Galilea, nanti aku akan menemui kamu di sana untuk mengajarkan apa yang harus engkau katakan. Anda sadar bahwa yang datang kepada Paulus itu siapa? Upah dari usahanya menyesatkan dan membunuh, menganiaya murid-murid Yesus. Lahirlah kalian sebagai pengikut Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Ingat tadi di awal Matius 16 nomor 20 apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus dan kau murid-muridku yang lain, jangan pernah kau beritakan, kau kabarkan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Jangan. Jadi Kristus yang diberitakan Petrus dalam khotbahnya di Kisah para Rasul 2 nomor 36 itu siapa? Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Itu Kristus yang mana itu yang diumumkan? Sebab Kristus anak Maria, kata dia, jangan kau katakan, jangan kau kabarkan, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Berarti Kristus yang diberitakan Petrus ini Kristus yang mana? Kristus lain yang diumatkan oleh Yesus. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang datang kepada kalian. Kristus anak Maria adalah manusia. Kalian berusaha melilit lidah Kristus itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dia mati demi untuk anu dan anu dan anu dan anu dan anu. Mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Belum siap dibaca, Bang. Abang udah langsung banyak ngomong tapi belum siap dibaca semua itu ayatnya itu, Bang. Ya silakan Anda baca. Semua lah Abang baca ayatnya. Baca, maksudnya Abang tadi udah capek keluar segala gini-gini, kan masih ada ayatnya itu, Bang. Oke. Coba Anda framing maksudnya. Oke. Tapi syaratnya Anda harus punya otak. Iya, makanya baik. Coba Abang baca semua ya. Oke. Saya mulai satu perikopnya ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini pembicaraan rahasia antara murid dengan guru. Jangan lagi Anda merasa Anda di situ, Kristen di situ, bukan. Ini Bani Israel, murid-muridnya Yesus datang di bukit Zaitun bersama dengan Yesus, berbicara mengenai hal pribadi. Apa kata muridnya? Wahai guru, iya paman, katakan kepada kami guru, bilakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang pengikut Yesus yang akan murtad, maksudnya orang Yahudi. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itulah yang terjadi. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itulah yang terjadi. Dan mereka makin bertambah kedurhakaan, maka kasih sayang orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Camkan baik-baik. Murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Kalau kamu yang datang, tanda-tandamu apa? Dijawab kemudian oleh Yesus bahwa tanda kedatanganku adalah di dalam data nomor 27. Camkanlah, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan anak manusia kelak. Apa tanda kedatanganmu? Dijawab Yesus, seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan anak manusia kelak. Nomor 30. Pada waktu itu akan nampak tanda, yaitu anak manusia di langit. Ingat, apa tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus, pada waktu itu tanda kedatanganku adalah anak manusia akan nampak di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap
Mereka semuanya akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ingat sekali lagi, apa tanda kedatanganmu? Akan nampak anak manusia di langit, semua manusia akan melihatnya, semua manusia akan meratapnya. Tanda-tanda itu apa yang terjadi? Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Pertanyaan saya nih kepada saudara, apakah tanda-tanda ini sudah terjadi? Belum, Paman. Belum. Apakah tanda-tanda ini ada pada saat ada yang mengaku, akulah Kristus yang kamu pijak? Apa? Ada tanda-tanda ini ketika datang kepada Paulus mengaku Kristus? Belum, Paman. Berarti apakah Yesus Kristus anak Maria yang datang pada saat itu kepada Paulus? Bukan, Paman. Berarti Kristus lain yang kalian ikuti, yang kalian tuhankan. Karena Yesus asli ketika ditanya muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku pertama, langit kuasanya akan berguncang, bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, aku nampak di tengah-tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Andai saja itu sudah terjadi kepada Paulus, maka saat itu juga dunia kiamat. Karena kedatangannya yang kedua adalah tanda akan datangnya kiamat. Faktanya belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Baca nomor 23-nya. Sibilisis, Paman. Sibilisis. Baca 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Kristus di sini atau Kristus ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, dia melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam bilik penjara atau rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya nih, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jawab. Oke, silakan teman-teman Kristen 1, 2, 3, 4, 5 orang teman-teman Kristen silakan dijawab. Apakah teman-teman Kristen percaya atau jangan percaya seperti wasiat Yesus? Silakan. Oke, gini Bang ya. Tadi Bang Juma mengatakan akan ada gempa segala macam Bang. Bang Juma itu mengatakan itu seperti ini Bang. Itu Tuhan Yesus sudah berkata enggak kalau itu kedatangan kedua kali, atau itu masih dari mau kebangkitan ke surga gitu Bang? Dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia, seluruh bangsa akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau yang datang itu aku. Kalau ada yang mengaku bertemu aku di padang gurun, bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Iya. Itu datang ke berapa Bang? Kedua kali atau yang pertama itu Bang? Yang pertama pada saat dia keluar dari rahim ibunya. Di mana ayatnya Bang? Coba saya buka dulu. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus Bang? Kedatangan keduanya pada saat dia dibawa bersama dengan tanda-tanda yang saya sebutkan barusan. Kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu tidak ada, perintah Yesus jangan percaya atau percaya. Tapi di sini saya baca nggak seperti yang baca. Saya paham apa yang Abang bilang itu akan datang. Saya ulang pertanyaan saya. Dengar Bang. Saya jawab kan Abang. Saya tahu maksud Abang yang Abang jawab itu tentang kedatangan kedua kali. Tapi kedatangan Yesus ini seperti ini Bang ya. Lukas 2 ayat 11 itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebab hari ini sudah lahir bagi juru selamat yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Enggak ada kata-kata akan jatuh langit segala macam, enggak ada. Tapi kalau orang bilang itu kedatangan kedua kali, iya pasti ada sangkala. Iya, itu kedatangan kedua kalinya Cak Ayu yang kita bahas ini. Paman. Yang kita bahas ini kedatangan kedua. Ketika murid bertanya di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu? Masa yang dibahas pada saat dia lahir? Kedatangan
Kedatangan kedua, kedatangan ketika dunia sudah mau ditutup. Iya, Tanda-tandanya apa? seperti itu. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, nampak Yesus di langit, seluruh bangsa meratap, seluruh manusia melihat. Apakah tanda itu sudah terjadi? Sudah terjadi. Mati nih ya. Inilah Berarti zaman sudah sekarang kiamat. ini. Belum, ini kan tanda-tanda. Namanya juga tanda-tanda. Apakah sudah kiamat. tanda-tanda itu sudah terjadi? Sudah, sekarang kan udah ada perang agama, sudah ada. Mati nih ya. Jangan dulu bikin ketawa dulu. Kan kita tengoklah. Tidak Sekarang kan udah ada, tidak ada perang agama. Jawabannya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang di langit berjatuhan, kuasa langit itu berguncang. Yesus nampak di tengah langit. Itu tanda-tandanya. Semua manusia akan melihatnya. Apakah sudah terjadi atau belum? Bang Rostrom, izin Bang Rostrom coba dijawab Bang Rostrom biar teman-teman Kristen bisa paham. Iya. Apakah sudah terjadi Kalau yang atau belum? disampaikan, kalau yang disampaikan Bang Zuma tentang kedatangan kedua kali itu belum terjadi sampai Belum terjadi. Apakah tanda-tanda itu belum terjadi? Belum. Sudah terjadi? Belum. Akan terjadi? Iya. Apa nasihat Yesus? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku Kristus di padang gurun, bertemu aku dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, apakah Kristen mengikuti nasihat Yesus atau tidak? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun menuju ke Damsik, dan ketika dia menulis surat di dalam bilik penjara mengatasnamakan Yesus, apa perintah Yesus kepada muridnya? Jangan percaya atau percaya? Hoi! Benar Bang ya. Jangan Abang percaya atau percaya? Abang dari tadi ngomong langsung di mute. Ini saya Jangan jawab. percaya Dengar, atau percaya kata Yesus. Jawab dulu. Bang, dengar Bang. Dengar Bang. Jangan begitu. Kita berdiskusi, capek saya ngomong. Pertanyaan saya, nasihat Yesus ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Itu kan abang semua berbicara di bumi Bang. Aduh, abang kayak mana? Abang suaranya dengar? Ketawa. Aduh. Sakit kepalaku. Abang kan Nasihat Yesus kepada muridnya ketika ada orang berkata bahwa dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, dia bertemu dengan Kristus di dalam bilik. Nasihat Yesus, percaya kepada oknum tersebut atau jangan percaya? Oke, Jawab. saya abang berbicara kan diam dulu. Mungkin yang Kristen lain bisa menjawab. Kalau Anda nggak bisa menjawab, Saya- tengok. Kenapa? Pasti yang lain dulu, Kristen yang lain. Coba Kalian mau jawaban macam mana? Relevan pertanyaan Kalian jawaban Bang kayak Zuma. mana? Pesan Yesus percaya atau jangan percaya tuh? Kalau ada orang bertemu Yesus, silakan Relevan. Ini mau saya jawab tapi di Bang Rostrom, silakan. Bang Rostrom. Pesan Ya. Yesus Oh, percaya atau jangan percaya. Jangan percaya. Karena dari kisah para rasul 1 juga sudah dijelaskan kan. Sama Gitu. seperti malaikat Nanti- sama saat dia turun pada saat dia naik. Iya, itu. Jadi itu. Kalau saya sepakat. Mungkin teman-teman Kristen ini perlu pergi ke Universitas Duta Wacana yang di Jawa Tengah sana untuk belajar yang Bapak Wismo Adi Wahono gitu. Jadi perintah Yesus itu jangan percaya. Dengan kata lain, jangan menjadi pengikut Paulus. Dengan kata lain, jangan menjadi Kristen. Ayo. Oke, saya dulu ya, jangan bikin. Silakan. Ya. Jadi gini teman-teman Kristen, tingkat dewa ini pemahaman Pak Zuma ini. Jadi kalian gak usah argumen, ya. Jadi kalau saya itu hanya senang dia bisa lafal dan tapi pengertiannya diselimuti oleh awan hitam yang seakan benar. Gitu loh Bang. Jadi kalau abang percaya kepada Kristus anak Maria itu, harusnya abang harus tak dibaptis dan tidak meninggalkan iman. Iya bro. Yang dibaptis itu, Sebentar, Pak.
Oke, silakan. Ya gini loh bang, kan dari tadi dari siang aku ikuti, capek ya bang, itu tunggu sebentar dulu. Nanti jadi gini, dari pemahaman lafal pembacaan apa yang tertulis dalam Bible itu konteksnya semua kadang-kadang lari pemahaman dari Bang Juma. Tetapi yang mau sampaikan, ketika narasi itu disampaikan, maka harusnya apa yang dipahami Abang Juma sekarang harusnya tinggalkan itu agama Islam, harus menjadi Kristus yang benar gitu loh bang. Iya bang, Kristus yang benar itu juru selamat. Selamat itu Islam. aduh bang, beda. Kok beda pula? Saudara, saya simpulkan. Saya simpulkan habis itu Anda tanggapi. Kristus anak Maria itu mengajarkan dirinya menjadi seorang muslim yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Di mana dalilnya kalau dia berserah diri kepada Tuhan? Yohanes 14 nomor 31, coba Anda baca. Bapa yang dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia harus tahu. Berarti kalian harus tahu nih orang Indonesia, bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa. Apa itu mengasihi Bapa? Senantiasa melakukan dan taat tunduk kepada apa yang diperintahkan kepadaku. Berarti Yesus ini Kristen atau Islam? Tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Ya Kristen bang. Nenekmu kiper. Sebentar, oke jangan dipotong ya. Kalau yang disebut Kristen itu bang, itu adalah pengikut Kristus yang membumi hanguskan perintah-perintah Tuhan yang Yesus taatin. Oke. Beda Gini, itu. Ya. Justru disitulah selisih paham pemahaman bro kepada konteks Putra Maryam ini, karena ada seorang tokoh Rasul Paulus itu yang sangat dibenci kawan-kawan Muslim. Oke, bagus. Saya tepuk tangan dulu. Enggak. Kita selingi dengan humor. Pertanyaan saya nih, pertanyaan saya. Apakah ketika Yesus berkata jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, Itu atau konteks. Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada penipu. Kalau Paulus bukan penipu bang. Yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun siapa? Loh, intinya gini, Paulus yang dimaksud bentar lah itulah dari tadi. Kita kasih dulu waktu. Enggak, saya cuman sayang, adikku sayang. Saya cuma nata ya Jul nat. Tidak. Anda menanya natnya. Tidak. Sebentar dulu bang. Jadi gini. Bentar. Masa nggak capek dari tadi siang bro? Kasih dulu kesempatan ke orang. Jadi gini. Apa yang dinarasikan bang? Bahkan tadi saya lihat sedikit hati nurani abang itu, bahwa Kristus yang di Putra Maryam itu lebih Kristen, artinya lebih pengikut Kristus. Putra Maryam itulah Bang Juma kan gitu tadi yang saya tangkap. Nah, harusnya seorang Bang Juma meninggalkan itu ajaran Muhammad itu loh Bang. Itu karena abang dibaptis menjadi murid pengikut Kristus yang Putra Maryam. Soal konteks yang nabi-nabi palsu atau pengikut atau yang atas nama Tuhan Yesus itu betul banyak sekarang di dunia ini. Banyak, nggak usah utarakan abang, saya tahu itu. Tetapi kalau Kristus yang sebenarnya Putra Maryam itu abang ikuti, harusnya abang meninggalkan Muslim, meninggalkan ajaran Muhammad. Ini mungkin Bang Pesa, Gurunda Bang Zuma. Coba deh, karena teman-teman Kristen ini nggak berani menjawab, coba tanya saya deh Bang Zuma, percaya nggak Dinda Fandi sama? Ya. Nah inilah Bang Pandi jangan Tunggu dulu. Oke lah, kalau lanjut. Tunggu dulu, nanti teman-teman Kristen jawab setelah saya. Silakan Bang Zuma. Tanya Ketika Yesus berkata kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, apakah Yesus menasihatkan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya dong. Saya mengikuti Yesus Bang Zuma. Saya tidak mau percaya sama Paulus yang penyesat itu. Nah, Ini ayatnya Matius 24:23. Lanjut. dengan 25:26. Siap. Jangan kamu percaya. Real tertulis dalam Bible. Terus kenapa kalian percaya? Yang
yang percaya itu akan disesatkan. Kalian percaya kan? Nah, kalianlah yang disesatkan itu. Syukran, sahabat Chill. Barakallah fik. Oke, saya pamit dulu Bang adikku Juma yang ganteng. Iya, abangku. Jadi intinya dari hati yang paling dalam, aku berdoa sekarang Bang Juma diberkati Tuhan Yesus Putra Maryam ya. Makasih. Mati nih ya. Kawan-kawan Kristen, jangan bilang Bang Juma ayat-ayat dia hafal semua, tetapi kadang-kadang dipelesetkan. Itu Bang Juma jangan ya, supaya Betul. Oke, yang Kristen yang lain mungkin teman-teman Kristen lain. Iya. Pesannya Aku mau nanya. sebenarnya mau mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus, karena Yesus sudah pesan tadi Matius 24, 23 dan 26, jangan kamu percaya. Silakan yang Kristen dijawab dong. Ya, aku ada pertanyaan baru Bang Zuma. Waduh, jangan dulu yang baru, Mas Aha. Ini fokus di tema ini dulu. Ini penting Bang. Kita harus mundur sebentar, mundur sedikit. Nggak boleh. Saya larang, nggak boleh. Sebagai host nggak boleh. Ini penting ini. Apakah teman-teman Kristen mempercayai Paulus bertemu dengan Yesus? Itu yang penting. Silakan teman-teman Kristen jawab dulu. Baru kita lanjut diskusinya. Coba Levan, Levan percaya nggak? Levan. Ya, basically memang percaya karena gini, Tuhan Yesus itu ya intinya itu mengajarkan mengasihi. Dan kalau kita baca kitab Korintus yang ditulis oleh Paulus itu ya, lebih spesifik di 1 Korintus 13 itu Paulus menjelaskan ciri-ciri kasih dan apa makna kasih itu sendiri. Jadi di sana saya tidak melihat sesuatu Nggak bisa, izin deh. Ini saya potong ya. Kalau keluar dari tema itu saya potong. Kita fokus di tema ini dulu dong. Pesan Yesus, wanti-wanti Yesus kepada murid-muridnya, terhadap Kristen juga, terhadap saya juga sebagai Islam Fandi Ahmad, itu apakah harus kita percayai Paulus bertemu dengan Yesus atau tidak? Saya nyatakan dengan tegas ya, bahwa saya tidak percaya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, wanti-wanti Yesus. Makanya kami Islam ini adalah pembela Yesus. Nah, sekarang Kristen, silakan teman-teman Kristen yang ada di atas, termasuk Kang Dito. Oh, Kang Dito enggak Muslim, Kang Dito. Silakan teman-teman Kristen di atas dipilih. Mau mengikuti Paulus, percaya kepada Paulus, atau mengikuti Yesus. Jangan percaya kepada Paulus. Silakan teman-teman Kristen tentukan pilihannya. Ya udah, aku aja yang jawab deh, Bang Fandi ya, aku yang jawab. Jadi kalau Yesus itu mau menemui Paulus, ya akan ditemui pas sebelum dia terangkat, gitu aja. Karena kan Paulus dan Yesus ini sejaman. Kalau penyesat sejaman nggak dengan Yesus? Bang Afidah, makasih. Iya, Paulus itu sejaman dengan Yesus, Bang. Kalau penyesat dan antikristus itu, anti Yesus itu sejaman nggak dengan Yesus? Jack M, barakallahu fik, syukran. Iya, sejaman Bang, sejaman. Nah, sejaman juga. Penyesat yang datang kemudian mengaku bertemu di padang gurun dan dalam bilik, sejaman nggak dengan murid Yesus? Sejaman. Nah, sejaman. Lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Ya kan, Bang Zuma, aku kan tadi coba. Kenapa ada tarikan nafas gitu? Kenapa tarikan nafas itu? Ayo kita belajar yuk, gunakan jujur akal sehat. Akal sehat akan membimbing saudara. Kalau Dinda Levan, sedikit buat adik saya ini. Kalau Anda ingin berbicara mengenai kasih, salah konsep kalau kasih yang Anda ajarkan itu dari Paulus. Kasih itu harus dari Yesus. Apa kasih itu? Hukum utama itu apa kata Yesus? Hukum utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan dulu, mengasihi Bapa, mengasihi Eloah atau Allah. Apa kasih Allah? Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Ya harus sesuai dengan keinginan Allah. Di mana itu tertulis? Ulangan 11 nomor 1.
Yosua 22 nomor 5. Itu baru implementasi kasih yang utama dan terutama. Apa itu? Menjalankan dengan setia segala aturan, perintah, ketetapan, hukum, larangan, dan apapun yang menjadi instruksi yang turun melalui Nabi Musa alaihissalam. Kasih itu adalah engkau menjalankan dengan setia segala ketetapan, ketentuan, dan hukum yang aku berikan. Itu baru kasih kepada Elohim. Tuh, baca tuh. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Berarti orang itu harus mendudukkan hukum Taurat sebagai pola kehidupan keberagamaan dalam hubungannya kepada Pencipta. Bukan surat Paulus. Lalu bagaimana dengan kasih kepada manusia? Hukum yang kedua. Hukum kedua itu bagaimana menurut Yesus? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat yang meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat alias hukum Tuhan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Jadi yang disebut kasih kepada manusia adalah mengajak anak-anak kita, keturunan kita, tetangga kita, orang samping kiri kanan kita untuk kasih kepada Elohim, untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu baru disebut kasih kepada manusia. Tapi yang Kristen lakukan apa? Melalui ajaran Paulus, semua perintah-perintah Tuhan dihapuskan menggunakan darah Yesus di atas tiang salib. Inilah muncul kontradiksi, karena Yesus mengajarkan untuk melaksanakan firman Tuhan, tetapi Kristus yang palsu menghapuskan firman Tuhan, ketetapan Tuhan dengan darahnya di atas tiang salib. Di mana itu tertulis? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Menghilangkan. Kata Yesus, siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan, dia telah menghilangkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Loh, kemarin kata Bang Zuma hukum Taurat cuma untuk Bani Israel. Yes. Ya berarti kan Kristen kan juga nggak bisa mengikuti hukumnya itu juga dong. Nah, lalu untuk apa Yesus mati? Kristus mati. Bukankah tertulis dalam Galatia 3 nomor 13, untuk itulah Kristus telah mati. Kristus telah menebus kita Kristen dari kutuk hukum Taurat. Kita di situ siapa? Gini loh, tunggu. Kita di situ siapa? Kita itu ya kita semua Aliteng. Kenapa jadi Kristen? Bukankah hukum Taurat itu hanya untuk Yahudi? Ingat, Kristus telah menebus kita, tanda tanya, dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di situ siapa? Ingat, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Jadi kitanya itu untuk siapa? Keturunan Adam, semua keturunan Adam. Itu mulai ngaco. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kristus menebus kita dari hukum Taurat itu. Kenapa kita yang dikutuk? Berarti kita di situ adalah Bani Israel. Jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Bagi siapa? Bagi Yahudi. Kristen boleh nggak? Boleh. Kuduskanlah hari Sabat. Bagi siapa? Orang Yahudi. Kristen boleh nggak menguduskan Sabat? Boleh. Sunatkanlah kulupmu. Yang orang non Israel boleh nggak bersunat? Boleh. Toh perintah-perintah itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi apapun yang Kristen lakukan sah-sah saja. Nggak ada perintah datang kepada Kristen. Mana Nabi yang diutus kepada Kristen? Nggak ada. Tapi kenapa Kristus mati untuk Kristen? Nah, itu pertanyaannya. Sebab kematian si Kristus ini adalah tanda untuk angkatan jahat, dan kalian adalah pengikut angkatan jahat tersebut, yaitu Paulus orang Farisi. Ya. Begini Bang Zuma. Ya. Kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, berarti Allah tidak berkuasa membangkitkan orang mati dong.
Mati meja. Justru Tuhan justru dia berkuasa. Makanya ini yang saya bahas tadi malam. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Jadi orang yang dibunuh oleh orang Yahudi, dibunuh orang Roma, itu sekalian diangkat menjadi Kristus bagi pembunuhnya. Itu hukuman. Itu hukuman. Di Al-Quran juga dikatakan hal yang sama, bahwa dihukum mereka, inna ja'alna sayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan, sebagai junjungan, sebagai pimpinan bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu, menjadi Kristusmu. Tuh, dalil. Jadi orang-orang yang menyembah Kristus ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang yang dimurkai oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Kristus palsu itu? Pengikut Kristus yang mana di sini? Islam atau Kristen? Hoi! Yang pada intinya adalah ketika Yesus menasihatkan murid-muridnya yang ada di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu guru? Bla 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 bla. Jadi ketika ada orang berkata bertemu dengan aku tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Pertanyaan saya, kenapa kalian justru percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Bukankah nasihatnya jangan kamu percaya? Disitulah tanda bahwa kalian bukan pengikut Yesus. Kalian adalah pengikut Kristus yang keluar dari kubur karena kalian percaya kepada pemberitaan Paulus yang bertemu dengan Kristus. Padahal Kristus yang ditemuinya bukan Kristus yang asli. Kalau Kristus yang asli yang datang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 dan diterangkan dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai nomor 30.